Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha haitsu ma kuntum la'allakum tuflihun. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah karena Dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan segala pujian, khususnya dari makhluknya dari kalangan manusia, terutama dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam nikmat, dari nikmatuddin, nikmat agama Islam, nikmat keimanan, serta nikmat dunia yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan bagi kita semua untuk meraih dunia beserta kemewahannya dan segala kebutuhan yang telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jemaah semuanya untuk senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan dimanapun kita berada dan kapanpun kita berusaha untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal yang perlu kita persiapkan adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hidayah adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kebenaran, petunjuk kebaikan dan berbagai macam bentuk kebaikan. Allah taala tunjukkan kepada hamba-hambanya. Di antara hamba-hambanya ada yang mengambil petunjuk tersebut, tapi di antara hamba-hamba Allah taala ada yang mengingkarinya. Beruntunglah orang-orang yang mengambil petunjuk tersebut. Oleh karena itu dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Maka apabila petunjuk dariku telah datang kepada kalian, maka siapa saja yang ittiba, famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa saja yang mengikuti petunjukku tersebut, maka tidak ada rasa takut baginya dan tidak pula mereka bersedih. Maka faedah yang terpenting bagi kita semua untuk kita yakini bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan petunjuk itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan para ulama dalam hal ini membagi hidayah itu menjadi dua jenis. Ada yang mereka sebut dengan hidayatul irsyad dan ada yang mereka sebut dengan hidayatul taufiq. Apa itu hidayatul irsyad? yakni Allah Ta'ala memberikan petunjuk secara umum melalui Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang melanjutkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan penjelasan kepada manusia mana itu kebenaran dan mana kebatilan, memberikan penjelasan kepada manusia mana itu kesyirikan dan mana itu tauhid, memberikan penjelasan kepada manusia apa itu kemaksiatan dan apa itu ketaatan,
Maka ini disebut hidayatul irsyad, yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam beberapa ayat dalam surah Al-Balad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadainahun najdain." Kami telah memberikan petunjuk kepada insan, kepada manusia dengan najdain, dengan dua pilihan. Memilih antara yang hak atau yang batil. Memilih kebaikan atau keburukan, kejahatan ataukah kebaikan. Memilih ibadah, ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan kepadanya. Itu telah kami tunjukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia. Tapi di antara mereka ada yang mengikutinya. Seperti ayat yang kita sebutkan di awal dalam surah Al-Baqarah tadi. Famanittaba'a hudaya, siapa saja yang ittiba, mengikuti petunjukku, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan memberikan jaminan baginya. Demikian juga di dalam surat Al-Insan, di awal-awal surat Al-Insan, Allah taala menyebutkan di sana, "Inna hadainahu sabila, imma syakiran wa imma kafuran." Sesungguhnya kamilah yang telah memberikan as-sabil, kamilah yang telah memberikan petunjuk jalan yang lurus kepada manusia. Tapi di antara manusia ada yang bersyukur, yakni menerima petunjuk dari Allah taala tersebut, mengambil dan memegang teguh apa yang telah diberikan oleh Allah taala, terutama dalam agama ini. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa hidayah yang mengajak manusia kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, mengajak manusia kepada jalan surga, dan menghalau manusia, berusaha menghalau manusia untuk tidak menempuh jalan yang menuju neraka. Na'udzubillah. Inna hadainahu sabil, kata Allah taala, sungguh kami telah memberikan petunjuk jalan yang lurus kepada manusia. Tapi di antara mereka ada yang bersyukur, menerima petunjuk dari Allah taala, dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, tapi ada yang kafur, ada yang kafir, ada yang ingkar, ada yang tidak mau ketika diajak kepada kebaikan, ada yang tidak mau ketika dia diajak kepada ibadah, diajak kepada hidayah, diajak kepada perkara-perkara yang baik di dalam Islam, kepada perkara yang hasanat, yang khairat, dia tidak mau. Dia lebih memilih jalan lawannya. Oleh karena itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sekiranya seorang mendapatkan pada dirinya ada hidayah yang kedua. Ini hidayah jenis yang pertama, kata para ulama, adalah hidayatul irsyad, yakni sifat hidayah petunjuk yang bersifat umum, yakni memberikan penjelasan mana kebenaran, mana kebatilan, dan itu ada pada Islam dan ada pada Al-Quran. Dan itulah yang telah dilaksanakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan juga oleh para ulama-ulama kita, memberikan penjelasan kepada umat, inilah kebaikan, inilah kebatilan, inilah al-haq, ini yang batil, ini jalan surga menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini jalan menuju kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Jenis hidayah yang kedua, kata para ulama, adalah hidayatut taufiq. Hidayah berupa taufik dari Allah yang ia berikan kepada hamba-hamba yang dia kehendaki, yang dia cintai, yang dia senangi. Allah Ta'ala mencintainya sehingga memilih dia untuk mendapatkan hidayah petunjuk tadi, sehingga dia menjadi orang yang saleh, dia menjadi orang yang bertakwa, dia menjadi orang yang baik, mengerjakan salat, bersedekah, dan melaksanakan ibadah yang lainnya. Ini namanya hidayatut taufiq. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl, Allah Ta'ala menyebutkan, ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah memilih dia dan memberikan hidayah kepadanya agar menempuh siratul mustaqim. Dan ini dibuktikan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri membuktikan hal itu dengan ucapannya, dengan doanya di saat terjadinya perang Ahzab, atau yang dikenal juga dengan perang Khandaq. Saat itu kaum muslimin membuat parit yang cukup dalam, lebar, dan memanjang untuk melindungi kota Madinah dari serangan musuh-musuh Allah pada waktu itu yang datang dari musyrikin ataupun kafirin dari kota Mekah. Pada saat itu terjadi penggalian, bukan sehari dua hari, hampir mencapai 1 bulan. Tubuh beliau dipenuhi dengan tanah karena ikut serta bersama para sahabat untuk menggali parit tersebut. Sambil tubuh beliau terkena turab ataupun terkena tanah, mengangkat tanah, beliau mengatakan, Allahumma laula ant,
Allahumma laula ant mahtadaina wa ma tasaddaqna wa ma sallaina, sambil beliau mengucapkan dengan suara yang sangat keras, ya Allah, kalau bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak akan mungkin bersedekah. Kalau bukan karena Engkau ya Allah, tidak mungkin kami mampu mengerjakan salat. Nabi SAW mengakui bahwa kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Nabi SAW, beliau mampu berada di atas petunjuk, beliau mampu sebagai contoh manusia terbaik, beliau mampu mencontohkan salat terbaik, beliau mampu mencontohkan sedekah yang terbaik dan amal soleh yang lainnya. Itu semua karena Engkau ya Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di bawah Nabi SAW, ketika mereka mendapati pada diri mereka ada kesolehan, ada ketakwaan, ada banyak kebaikan yang mampu mereka kerjakan, mereka mampu mengerjakan salat dengan mudah, mereka mampu bersedekah dengan mudah, mereka mampu mengerjakan amal-amal saleh di dalam Islam dengan mudahnya. Itu hidayatut taufik, itu dari Allah. Allah yang memudahkan Anda untuk mengerjakan itu, untuk melakukan itu. Maka jangan hal itu menyebabkan Anda menjadi ujub. Jangan hal itu menyebabkan Anda merasa bangga, merasa besar dibandingkan yang lainnya, merasa paling benar, merasa paling suci. Itulah yang diingatkan oleh Allah, dan itulah ujiannya orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah taufik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur, "Laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, ma zaka minkum min ahadin abadan, walakinallaha yuzakki may yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat darinya, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu mensucikan dirinya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menjadi orang saleh, yang mampu menjadi orang yang bertakwa. Itu semua karena Allah yang telah mensucikan kalian, yang memudahkan kalian, yang melunakkan jiwa kalian sehingga tidak condong kepada maksiat. Sebagian yang lainnya masih condong kepada maksiat, tapi Allah Ta'ala lunakkan hati kalian. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalian. Ini hidayah taufik, yang itu tidak dirasakan oleh sebagian orang yang masih bergelimang dosa, mudahnya tergelincir kepada dosa. Tapi ada sebagian orang yang tidak. Ketika ada tawaran-tawaran untuk melakukan kemaksiatan, dia mampu untuk menolaknya. Itu karunia dari Allah, itu hidayah taufik dari Allah. Oleh karena itu di dalam surat An-Nisa, ketika Allah Ta'ala mengabarkan alam taro ilal ladzina, dalam surat An-Nisa ayat 121, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha. Ya Muhammad, tidakkah kau lihat ada orang-orang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri karena mampu melakukan kebaikan? Tidakkah kau melihat ada orang-orang seperti itu? Kata Allah, bahkan Allah lah yang telah mensucikan mereka. Allah lah sebenarnya yang telah mensucikan siapa yang Dia kehendaki, yang telah memperbagus, memperbaik, meningkatkan ketakwaan siapa yang Dia kehendaki. Maka dari itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan, berhasil ataupun mampu melakukan satu kebaikan, dan tidak menyebabkan kita menjadi ujub ataupun sombong, bangga diri dan merasa besar dibandingkan yang lainnya. Dalam surah An-Najm juga Allah Ta'ala mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa diri kalian yang paling suci, paling benar, karena sesungguhnya Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sudah mendapatkan pada dirinya ada hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bersyukur. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan yang kita bacakan tadi, inna hadainahu sabila imma syakiran. Sesungguhnya kamilah yang telah memberikan petunjuk as-sabil, jalan yang lurus kepada manusia itu. Ada yang bersyukur, maka jadilah orang-orang yang bersyukur atas hidayah. Bersyukurlah atas hidayah Islam, bersyukurlah atas hidayah iman. Allah Ta'ala telah memberikan keimanan pada kita, Allah Ta'ala telah memberikan Islam kepada kita. Padahal kalau kita mau berfikir, tidak pernah kita minta kepada Allah dari dulu. Kita nggak pernah minta, ya Allah masukkan saya ke dalam Islam. Tidak ada. Kita nggak pernah minta itu, tapi Dia kasih. Allah Ta'ala lahirkan kita, jadikan kita di atas Islam, di atas keimanan. Maka bersyukurlah atas pemberian ini.
Jangan hanya sebatas bersyukur ketika Allah Ta'ala memberikan dunia, padahal dunia itu hilang, akan ditinggalkan oleh manusia. Tapi iman di dunia wal akhirah, keimanan itu di dunia dan di akhirat, maka hal itu yang lebih utama untuk kita syukuri. Bahkan bertemunya satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, bertemunya satu generasi dengan cucu cicit-cicitnya, Allah pertemukan mereka di yaumil akhir karena sebab iman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tur, orang-orang yang beriman dan anak zuriyahnya, cucu cicit-cicitnya mengikuti kakek neneknya dalam hal keimanan, kami temukan lagi mereka nanti di sana. Padahal di dunia mereka enggak pernah ketemu. Dia tidak pernah bertemu dengan neneknya atau nenek di neneknya lagi. Tapi ketika semua mereka masih di atas iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami temukan lagi mereka nanti di yaumil akhir. Lihat bagaimana buah iman. Dengan sebab iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Ta'ala langgengkan, sehingga cinta di atas iman itulah yang paling utama. Itulah cinta yang abadi, yang tidak hanya berhenti terputus dengan adanya kematian. Tidak, Allah sambung lagi nanti sampai hari kiamat. Ceritanya bersambung lagi sampai pada kehidupan yang abadi di yaumil akhir. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya hidayah itu adalah miliknya, Allah Ta'ala yang memberikan hidayah, taufik itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Namun ingat, Allah Ta'ala menunggu dan melihat usaha dari masing-masing hamba, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan hamba tersebut. Ketika seorang hamba berusaha dan terus berusaha untuk mencapai hidayah tadi, hidayah taufik, dia berusaha untuk mencarinya, mendapatkannya, memperolehnya, maka Allah Ta'ala tidak akan pelit dalam masalah hidayah. Dia akan berikan itu kepada hambanya, jika hambanya mau menerimanya dan bersyukur, mau mengambilnya, mau ittiba kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan masalah sabar. Kesabaran kita tahu bersama bagaimana keutamaan orang-orang yang bersabar di dalam Islam. Janji-janjinya, pahalanya bi ghairi hisab. Akan tetapi apakah semua orang mampu untuk merealisasikan, mengaplikasikan yang namanya sabar? Itu butuh hidayah, itu butuh petunjuk. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, man yatasabbar sabbarahullah. Siapa yang berusaha untuk menjadi seorang yang penyabar, Allah Ta'ala jadikan dia ke dalam golongan orang-orang yang penyabar. Allah akan karuniakan pada jiwanya menjadi seorang yang penyabar. Berarti apa? Berarti seorang hamba dituntut untuk berusaha mencari kebaikan-kebaikan itu yang ada di dalam Islam. Ketika Allah Ta'ala mendapati ada hambanya yang berusaha ingin mendapatkan sesuatu, Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala berikan kepadanya, sehingga itu bisa dia miliki dan dia bisa bersifat dengan sifat itu dan bisa mengikuti nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mendapatkan hidayatut taufik yang telah Allah Ta'ala curahkan di dalam agama Islam ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fa ya muqallibal qulub
tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.